Serangan udara Israel di ibu kota Doha, Qatar pekan lalu berbuntut panjang. Agresi dengan tujuan menargetkan para petinggi Hamas tersebut mendapat kecaman keras dari sejumlah pihak, utamanya negara-negara Arab. Menanggapi insiden yang terjadi, KTT Darurat Arab Muslim dilangsungkan pada Senin 15 September 2025. Salah satu poin penting pembahasan KTT itu yakni mendesak negara-negara mengambil tindakan hukum dan efektif untuk menghentikan agresi Israel. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikeras tetap menargetkan petinggi Hamas dimanapun berada. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tekanan terhadap Israel menguat usai serangan yang menargetkan para petinggi Hamas di Doha, Qatar pekan lalu. Agresi yang belum pernah terjadi ini memicu ketegangan diplomatik besar dan memperluas konflik Gaza ke panggung internasional. Agresi Israel dinilai mencederai kedaulatan Qatar dan mengganggu proses mediasi perang Gaza. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, negara-negara Arab dan Muslim melangsungkan KTT darurat untuk membahas agresi Tel Aviv ke Doha pada Senin 15 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan peninjauan kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. KTT darurat negara-negara Arab belum ada hasil konkret. Namun, dalam draft komunike akhir KTT memuat sejumlah poin-poin penting yang menjadi pembahasan utama. Poin-poin itu meliputi desakan agar negara-negara mengambil tindakan hukum dan efektif untuk menghentikan agresi Israel, menyarankan peninjauan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, dan mendorong proses hukum internasional terhadap Israel atas tindakannya ke rakyat Palestina. Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki mengatakan, seruan bagi negara-negara untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Israel tidak mengikat. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan, hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab kini terancam. Menurut el-Sisi, apa yang terjadi menimbulkan hambatan bagi perjanjian perdamaian baru dan bahkan melemahkan perjanjian perdamaian yang sudah ada dengan negara-negara di kawasan tersebut. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan, negara-negara Arab dan Muslim tidak boleh puas hanya dengan mengadakan pertemuan darurat. Menurutnya, penting mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi keadaan kegilaan kekuasaan, arogansi dan obsesi haus darah yang menimpa pemerintah Israel. Sheikh Tamim menuding Israel menyabotase negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas di Doha. Ia menyebut Qatar bertekad untuk melakukan segala hal yang diperlukan dan diizinkan oleh hukum internasional untuk menjaga kedaulatan dan melawan agresi Israel. Meski mendapat kecaman keras dan tekanan internasional, Netanyahu bersikukuh tetap menargetkan para pemimpin Hamas dimanapun mereka berada. Netanyahu mengatakan, dampak utama serangan itu adalah sinyal yang dikirim bahwa para pemimpin Hamas bisa lari namun tidak bisa bersembunyi dari Tel Aviv. Pernyataan itu menegaskan Netanyahu tidak mengesampingkan serangan lebih lanjut terhadap para pemimpin Hamas menyusul serangan di Qatar. Perdana Menteri Israel ini membela serangan di Qatar sebagai hak untuk mempertahankan diri di luar perbatasannya. Netanyahu menegaskan Tel Aviv bertindak sendiri tanpa bantuan Washington dalam serangan ke Doha. Terkait serangan Israel di Qatar, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington mempertahankan hubungan yang kuat dengan sekutu teluk mereka.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun meyakinkan Qatar serangan serupa tidak akan terulang ke depannya. Ketegangan diplomatik besar terjadi usai serangan Israel yang menargetkan para petinggi Hamas di Doha, Qatar. Agresi Tel Aviv telah memperluas konflik Gaza ke panggung internasional dan kecaman dari negara-negara Arab dan komunitas internasional. Israel kini berada dalam bayang-bayang tekanan negara-negara Arab dan Muslim sebagai respons serangannya yang berani di Qatar. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.